Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Keuangan. Bertemu lagi dengan saya Heri Bambang Santoso, guru produktif akuntansi dari SMK Negeri 2 Balikpapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas transaksi yang terjadi pada uji coba, terutama dalam poin entry jurnal khusus, mulai dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, petty cash dan juga, di akhir video saya akan tampilkan inventory card-nya. Sobat keuangan, video ini saya buat khusus untuk, siswa-siswi saya di SMK Negeri 2 Balikpapan jurusan akuntansi keuangan lembaga, dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti, uji sertifikasi kompetensi. Mudah-mudahan video pendek ini bisa membantu, eee, siapa baik itu siswa-siswi saya ataupun, yang ingin belajar tentang entry journal. Sobat keuangan, ini adalah informasi tentang kebijakan perusahaan, uji coba SKADA beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Gunung Samarinda 3, Balikpapan. Nah, sobat keuangan, sebelum kita mengerjakan, soal siklus terutama dalam entry journal, ada baiknya kita harus membaca dulu kebijakan akuntansinya seperti apa. Mulai dari kebijakan umumnya, pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, pilihan persediaan barang, dan penyusutan aktiva tetapnya. Sobat keuangan, perhatikan terutama pada PPN. Ini sobat keuangan, PPN-nya adalah 11% karena uji coba SKADA ini pembukuannya terjadi pada tahun 2022. Kemudian untuk pengeluaran kas, sampai dengan 1 juta atau kurang menggunakan dana kas kecil. Kemudian sistem dana kas kecilnya adalah menggunakan sistem dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Kemudian untuk termin pembayaran itu net 30 dalam, proses penjualan ya. Pembelian pun itu net 30. Oke sobat keuangan, berikutnya kita perhatikan, neraca saldonya ya. Neraca saldonya ini sudah balance ya. Kita lanjutkan agar videonya tidak, makan waktu lama. Kita lihat di daftar saldo piutang dan daftar saldo utang juga dengan, persediaan barang dagangnya. Sobat keuangan, di sini ada 4 debitur ya, toko A, B, C, dan D. Kemudian, ada supplier itu PT Kevin, Firman Amira, kemudian PT Mega yang total jumlah utangnya adalah 69.930.000. Juga persediaan barang dagangnya itu totalnya ada 520 juta rupiah. Mohon maaf, saya ulangin untuk daftar saldo utang itu ada 69.930.000. Sementara untuk, persediaan barang dagangan ini ada 2 jenis ya, sobat keuangan. Sekali lagi ini adalah, uji coba SKADA ini adalah, bergerak di bidang penjualan laptop ya, dengan merek HP Pavilion dan Dell Inspiration. Oke sobat keuangan kita lanjutkan. Untuk transaksi nomor 1, sobat keuangan perhatikan dulu, untuk transaksi nomor 1 tanggal 1. Itu ada pembayaran gaji karyawan bulan November 2022. Perhatikan titik poinnya adalah ini pembayaran untuk bulan November, sobat keuangan. Ketika terjadi pembayaran untuk bulan November, kebetulan nominal ini adalah 3 juta rupiah. 3 juta rupiah, kita akan masukkan terlebih dahulu di jurnal cash payment journal, sobat keuangan. Di cash payment journal. Kita masukkan tanggalnya dulu tanggal 1 itu di kolom date ya. Kemudian evidence number itu BKK 12-1 sama dengan di bukti transaksi ya. Kemudian ada deskripsinya pembayaran gaji bulan November 2022.
sobat keuangan. Nah, sobat keuangan, sebelah debitnya kita masukkan di kolom serba-serbi atau kolom others ya, expense payable expense payable. Kenapa akunnya expense payable? Karena daftar akun yang disediakan oleh UD Uji Coba Sekada ini adalah untuk utang beban, akunnya adalah expense payable. Nomor nomor akunnya adalah 2 strip, 1.200 dengan total Rp3.000.000. Sementara sisi kreditnya adalah cash in bank sebesar Rp3.000.000 karena transaksi pengeluaran kas ya. Itu sobat keuangan untuk transaksi nomor 1. Kita lanjutkan. Untuk transaksi nomor 2, sobat keuangan, ini adalah voucher kas kecil, ya. Perhatikan dulu, jenis transaksinya ini apa dulu gitu ya. Kemudian ini adalah salah satu cara mengidentifikasi atau menganalisis bukti transaksi. Nah, setelah sobat keuangan perhatikan, ini, voucher kas kecil dan nominalnya adalah 775.000. Untuk apa? Untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan dulu tanggalnya ya, sobat keuangan itu adalah tanggal 2 Desember 2022, kemudian kolom evidence number atau kolom nomor bukti itu kita masukkan V12-1 ya, dari bukti transaksi tentunya, kemudian deskripsinya kita masukkan sama dengan yang ada di kolom keterangan yang ada di, bukti transaksi sobat keuangan, pembuatan brosur iklan. Nah, untuk akunnya, karena pembuatan iklan terjadi di bulan Desember itu adalah advertising expense ya sobat keuangan, di debit advertising expense kemudian di kreditnya adalah petty cash sejumlah sama 775.000 seperti yang ada di bukti transaksi. Itu sobat keuangan ya untuk transaksi nomor 2. Kita lanjutkan. Untuk transaksi nomor 3, sobat keuangan perhatikan itu ada bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas kita lihat di kolom keterangan itu adalah pelunasan faktur F1112 tertanggal 25 November. Nah, ini sobat keuangan harus memperhatikan di daftar saldo piutang dagangnya. Itu adalah transaksi yang berkaitan dengan toko A, toko A. Sama dengan di bukti transaksi itu ya, toko A yang beralamat di Jalan Berantas, Balikpapan. Transaksinya itu adalah Rp34.410.000. Maaf, saya ulangin, Rp34.410.000. Sama persis dengan yang ada di daftar saldo piutang dagang. Selanjutnya kita langsung catat ke dalam jurnalnya ya sobat keuangan, yaitu dicatat di jurnal, resep jurnal atau cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas ya. Sobat keuangan bisa masukkan dulu tanggalnya yaitu tanggal 3 sesuai dengan bukti transaksi, kemudian kita masukkan evidence number-nya ya sobat keuangan, evidence numbers-nya adalah BKM 12-1. Kemudian di kolom deskripsi, itu adalah toko A ya, toko A sobat keuangan, kemudian sebelah debitnya apa? Sebelah debitnya apa? Yaitu di cash in bank karena penerimaan kas ya sobat keuangan, sejumlah yang ada di dalam bukti transaksi Rp34.410.000. Nah, kemudian yang di kreditnya adalah account receivable. Kenapa account receivable? Karena ini pelunasan faktur ya sobat keuangan yang dibayarkan oleh debitur UD Uji Coba Sekada. Nah, itu ya sobat keuangan. Jadi untuk dokumen transaksi nomor 3 itu dicatat di cash receipt journal dengan akun, di debitnya cash in bank, dan di kreditnya adalah account receivable. Dengan memperhatikan daftar saldo piutang dagang. Oke sobat keuangan, kita lanjutkan lagi. Nah, sobat keuangan untuk transaksi, nomor 4 atau dokumen transaksi nomor 4, perhatikan ini adalah voucher kas kecil ya sobat keuangan, tertanggal 4 Desember. Sobat keuangan perhatikan, ini adalah pembayaran rekening listrik dan rekening telepon untuk bulan November. Ya, sekali lagi ini untuk bulan November, artinya ini adalah tagihan bulan sebelumnya. Sementara bulan ini adalah bulan Desember. Kita masukkan dulu tanggalnya ya sobat keuangan, yaitu tanggal 4, kemudian evidence number-nya itu V12-2 dan, kita masukkan di kolom deskripsi adalah sama dengan kolom keterangan yang ada di dokumen
transaksi, yaitu rekening listrik dan telepon bulan November 2022. Tadi yang saya sempat sebutkan di awal bahwa untuk akun, utang beban kita menggunakan expense payable. Itu sebelah debit, expense payable, kemudian sebelah kreditnya adalah petty cash. Sejumlah yang ada di bukti transaksi yaitu Rp900.000. Itu untuk dokumen transaksi nomor 4 ya sobat keuangan. Kita lanjutkan lagi. Untuk dokumen transaksi nomor 5, sobat keuangan perhatikan. Ini adalah bukti transaksi untuk penjualan secara kredit ya. Dari mana mengidentifikasinya? Sobat keuangan perhatikan, itu ada nomor F12-1 dijual kepada toko B, Jalan Perintis nomor 83 Balikpapan. Ya, sobat keuangan, kita masukkan saja yaitu tanggal dulu jangan lupa, kemudian invoice number atau nomor buktinya F12-1, kemudian deskripsinya dijual kepada siapa yaitu toko B, kemudian teman-teman atau sobat keuangan masukkan di debit itu ada account receivable sobat keuangan ya. Account receivable kemudian, itu sejumlah yang ada di bukti transaksi Rp288.600.000. Kemudian di kolom sales itu juga datanya diambil dari, bukti transaksi sobat keuangan perhatikan di total harga itu ya Rp260 juta, kemudian PPN-nya itu sobat keuangan bisa lihat juga di kolom PPN bukti transaksi Rp28.600.000. Itu ya sobat keuangan. Kemudian ada, cost of goods sold dan merchandise inventory. Nah sobat keuangan, ini untuk mendapatkan nilai cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit sebesar Rp231.500.000. Ini sobat keuangan bisa menghitungnya dari nilai persediaan barang dagangan, dari berapa yang terjual. Jadi sobat keuangan bisa menghitung ya, bisa menghitung dari sini. Kita hitung ya sobat keuangan 9 unit untuk HPP itu harga pokoknya kan 16 juta ya sobat keuangan. 16 juta berarti 144 juta. 144 juta itu untuk yang HP. Kemudian yang Dell itu ada 7 ya. Berarti 7 dikali 12.500.000 sama dengan 87.500.000 ditambah tadi 144 juta. Jadi totalnya adalah Rp231.500.000. Itu ya sobat keuangan cara mendapatkannya tadi adalah dengan mengalihkan harga pokoknya. Baik itu yang HP ataupun yang Dell. Gitu ya sobat keuangan. Nah, kita masuk di dokumen transaksi selanjutnya. Dokumen transaksi selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor berapa ini tadi ya. Ini adalah nota kredit sobat keuangan. Ini nota kredit artinya ada transaksi retur sobat keuangan. Barang yang tadi dijual ke toko B itu oleh toko B dikembalikan lagi sejumlah 55 juta. 55 juta. Bagaimana pencatatannya? Ini kita catatnya di jurnal umum ya sobat keuangan. Perhatikan, tanggalnya kita masukkan dulu, kemudian invoice number-nya atau NK12-1-nya, kemudian kita masukkan akunnya. Karena ada retur, berarti sales return nominalnya perhatikan ya sobat keuangan itu nominalnya di total harga ya. Kalau sales return 50 juta. Kemudian ada PPN outcome. Lihat di kolom transaksi, bukti transaksi itu ada 5.500.000. Kemudian account receivable-nya dikredit sejumlah Rp55.500.000. Itu sobat keuangan ya. Sementara untuk, Mercedes inventory dan cost of goods sold-nya bisa dapat nilai 44.500.000 ini dari mana sobat keuangan? Dihitung dari harga pokok untuk HP sorry, laptop merek HP dan merek Dell.
Yaitu kalau HP itu harga pokoknya adalah 16 juta. Kemudian yang, apa namanya, yang Dell ini adalah 12.500.000. Jadi 16 juta dikali 2 karena yang dikembalikan 2 ya, dapatnya 32 juta ditambah dengan 12.500.000. Jadi diperoleh angka 44.500.000 ya. Begitu ya sobat keuangan cara menghitungnya. Kita lanjutkan. Dokumen transaksi berikutnya adalah dokumen transaksi nomor 7. Ini adalah transaksi, faktur atau pembelian sobat keuangan ya, faktur atau pembelian. Ini dicatat di jurnal pembelian tentunya. Perhatikan itu transaksi terjadi tanggal 10, berarti kita masukkan dulu tanggalnya ya. Kemudian, invoice-nya dimasukkan yaitu nomor invoice-nya F05. Kemudian deskripsinya adalah PT Mega dari mana kita beli, yaitu dari PT Mega. Berapa nominalnya kita masukkan ya, merchandise inventory-nya adalah 301 rupiah. Kemudian PPN-nya adalah 33.110.000. Kemudian account payable-nya itu jadi 334.110.000. Ya ini sobat keuangan ya, transaksi yang terjadi pada tanggal, 10 Desember untuk transaksi pembelian secara kredit. Dicatatnya di purchase journal. Sobat keuangan harus ingat-ingat itu ya. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 8 sobat keuangan. Dokumen transaksi nomor 8 ini adalah nota kontan. Nota kontan itu akan dicatat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal ya sobat keuangan, karena sifatnya ini adalah penjualan tunai. Nah, sobat keuangan perhatikan terlebih dahulu itu ada, nomor buktinya yaitu KN01 tanggalnya adalah 13 Desember. Sobat keuangan masukkan dulu ya di kolom date, kemudian evidence number, kemudian deskripsinya itu diisi dengan sales in cash karena penjualan secara tunai. Nah, untuk nilainya cash in bank-nya itu sebesar Rp266.620.000. Itu ya sobat keuangan. Kemudian, di sebelah debit juga ada cost of goods sold, nanti kita akan hitung ya sama-sama. Kemudian sebelah kreditnya, pasangannya itu ada sales sebesar 242.242 juta ya. Sobat keuangan bisa lihat di total harga, kemudian PPN outcome-nya bisa dilihat di kolom PPN di bukti transaksi sebesar 26.620.000. Nah, untuk menghitung, cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit sebesar 212 atau 212 juta ini, bagaimana caranya? Sobat keuangan perhatikan lagi. Ini adalah transaksi penjualan secara tunai. Tetap kita hitung ya, yang terjual itu adalah untuk HP itu ada 7 unit, kemudian untuk apa namanya, laptop merek Dell ada 8 unit. Kita hitung dulu. Untuk HP itu 7 dikali 16. 16 berarti 112 juta ya sobat keuangan, 112 juta. Kemudian 8 dikali, 12.500.000 yaitu 100 juta. 100 ditambah 112 juta tadi ya. Jadinya nilainya adalah 212 juta. Jadi seperti itu ya sobat keuangan cara menghitungnya. Berikutnya adalah transaksi nomor 9 sobat keuangan. Ya, sobat keuangan, transaksi nomor 9 ini adalah bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas untuk pembayaran hutang kepada FA Namira sejumlah Rp17.760.000 untuk pelunasan faktur tanggal 20 November. Perhatikan sobat keuangan, kita catat dulu tanggalnya, kemudian nomor buktinya dimasukkan, kemudian deskripsinya adalah FA Namira atau firma Amira, Namira, kemudian kita masukkan account payable-nya atau utang dagangnya ya, Rp17.760.000. Kemudian, di sebelah kredit, cash in bank Rp17.760.000. Seperti itu ya sobat keuangan, cukup simpel sekali.
Kemudian berikutnya ini adalah transaksi yang terakhir ya sobat keuangan, yaitu dokumen transaksi nomor 10. Sobat keuangan perhatikan, ini adalah transaksi untuk pengeluaran kas. Untuk apa? Yaitu pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang atau loan, dari Bank Mandiri, ditambah dengan bunganya. Nah, di kolom yang ada di bukti transaksi itu ada pinjaman loan 16 juta, kemudian bunga 3 juta, dan total yang dibayar adalah 19 juta rupiah. Nah, bagaimana cara memasukkan ke dalam jurnal? Kita masukkan tanggalnya dulu sobat keuangan, yaitu tanggal 30 Desember. Selanjutnya sobat keuangan masukkan nomor buktinya yaitu BKK 12-3 dan deskripsinya adalah pembayaran angsuran Bank Mandiri. Kemudian di debit di kolom serba-serbi ya sobat keuangan masukkan, Bank Mandiri Loan sebesar 16 juta, kemudian interest expense sebesar 3 juta. Cash in bank-nya sebelah kredit adalah 19 juta rupiah. Nah itu sobat keuangan, analisis bukti transaksi dari dokumen nomor 1 sampai dengan dokumen nomor 10. Berikut dengan bagaimana mencatatnya ke dalam jurnal. Jadi ketika ini kan dokumen 10 ini kan pengeluaran kas, jadi dicatatnya adalah di cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Nah, sobat keuangan, ini, saya tampilkan terkait dengan inventory card-nya ya, mulai dari tanggal 1 ada opening balance-nya, kemudian ada mutasi itu tanggal 6, tanggal 7 ada sales return, tanggal 10 ada pembelian dari PT Mega, kemudian tanggal 13 ada penjualan secara tunai. Itu ya sobat keuangan, eee, baik itu laptop bermerek HP dan bermerek Dell. Sobat keuangan nanti pada pembahasan selanjutnya saya akan bahas, tersendiri untuk inventory card ini ya, bagaimana pencatatannya. Nah, itu saja sobat keuangan, video singkat dari saya terkait dengan bagaimana menganalisis bukti transaksi uji coba SCADA dan pencatatannya ke dalam jurnal khusus untuk, eee, perusahaan dagang. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua, terutama anak-anak saya di SMK Negeri 2 Balikpapan, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Sobat keuangan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan video ini dapat menambah wawasan kita dalam belajar akuntansi. Saya Heri Bambang Santoso undur diri, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.